자고 갈래? Di awal cerita, Sarang lagi ngobrol sama neneknya. Sarang ngasih tahu neneknya soal pekerjaannya yang bikin dia nggak nyaman. Sarang berpikir kalau pekerjaannya di hotel ini bukan seperti harapannya dia, tapi neneknya bisa ngerti dengan apa yang diinginkan Sarang. Neneknya Sarang akan selalu mendukung apapun yang diinginkan Sarang. Sarang kemudian ketemuan sama Guwon. Sarang nyampein sama Guwon kalau dia pengen keluar dari pekerjaannya karena kerja di Hotel King ternyata nggak seperti harapannya Sarang. Rencananya Sarang pengen membuat awal yang baru. Dia pengen membuka usaha hotelnya sendiri walaupun kecil-kecilan. Untungnya Guwon dukung keinginan Sarang. Dia bahkan nawarin bantuan kapanpun Sarang membutuhkannya. Guwon juga akhirnya nunda untuk ngelamar Sarang. Keesokan harinya Sarang nemuin ayahnya Guwon. Di situ Sarang ngungkapin kalau dia pengen keluar dari pekerjaannya. Dan pas ditanyain alasannya, Sarang bilang kalau dia pengen bebas pacaran sama Guwon di luar. Karena selama dia masih jadi karyawan di hotel itu, dia bakalan terus-terusan harus nurutin keinginan ayahnya Guwon. Tapi kalau dia udah nggak kerja di situ, dia bisa bebas pacaran sama Guwon kapan aja. Karena setelah dia dibuang ke pengasingan kemarin, dia pikir-pikir kalau dia nggak bisa pisah dari Guwon. Sarang bahkan terang-terangan bilang walaupun dia nggak sesuai kriteria ayahnya Guwon, tapi dia berusaha untuk nggak mengecewakan. Dengar hal itu, ayahnya Guwon pun akhirnya mendukung Sarang. Sarang kemudian pamitan sama teman-temannya yang ada di King The Land. Dia pun juga pamitan sama Sang-sik. Sarang kemudian beresin semua barang-barangnya dan pergi ke halte bis. Guwon tiba-tiba datang untuk jemput Sarang. Dia juga ngasih hadiah sepatu buat Sarang sebagai awal yang baru. Sementara suaminya Dael sampai sekarang masih dijadiin babu sama Dael. Sekarang dia baru bisa ngerasain gimana sih rasanya jadi ibu rumah tangga dengan pekerjaan yang gak ada habisnya. Dael pun ngancem suaminya untuk cepet-cepet nyari kerja. Sebagai direktur utama, Guwon pun udah mulai sibuk untuk ngadain rapat. Dia mengganti semua peraturan yang ada di hotel. Pastinya peraturan itu bakalan jauh lebih baik dari sebelumnya. Para karyawan sekarang juga kegirangan karena dikasih ruang istirahat khusus yang lebih bagus. Selesai rapat, Guwon manggil Sang-sik karena Guwon jadiin Sang-sik sebagai manajer eksekutif sekarang. Sang-sik juga seneng banget karena dia berhasil naik jabatan. Guwon juga bahkan ngasih jam tangan mewah buat Sang-sik. Saking senengnya, Sang-sik bahkan keluar ruangan sambil joget-joget. Siang itu Guwon nelpon Sarang, tapi sayangnya Sarang lagi sibuk nyari-nyari rumah yang bakalan dia pakai buat hotel. Sarang pun udah mulai lihat-lihat dan datengin rumah-rumah yang dia lihat dari internet. Dan setelah sekian lama dia nyari-nyari, akhirnya ada satu yang cocok. Dia pun langsung ngabarin Guwon dan Guwon juga ikut seneng. Seperti biasa, Sarang juga ngerayain hal itu bareng sama temen-temennya. Seperti biasa, Sarang lagi bantu-bantu neneknya di dapur. Tiba-tiba neneknya manggil Sarang. Neneknya Sarang ngasih Sarang beberapa tabungan karena selama ini dia sering bantu-bantu neneknya. Ada juga satu tabungan yang berasal dari ginseng liar yang waktu itu Sarang kasih. Jadi ginseng itu dijual sama neneknya dan laku 150 juta. Neneknya ngasih semua tabungan itu buat Sarang membangun hotel. Keesokan harinya Sarang udah mulai bawa semua barang-barang yang dia perluin di hotel yang mau dia bangun. Sarang pun sibuk mempersiapkan semua yang diperluin di hotel, nyusun dekorasi, kursi-kursi, dan lain-lain. Sedangkan Ji-Hoo memutuskan kalau besok dia bakalan balik lagi ke Amerika. Ditanya kakeknya, alasannya sih dia kangen sama temen-temennya. Kakeknya benar-benar menyayangkan tindakan Ji-Hoo yang dewasa, karena anak seusia Ji-Hoo harusnya masih bermanja-manja dan merengek. Guwon kemudian nanyain Ji-Hoo soal keinginannya pengen balik ke Amerika, tapi tekad Ji-Hoo udah bulat dan dia bakalan balik ke Amerika besok.
Jiho juga nitip salam buat Sarang, dan kalau kapan-kapan Jiho balik ke rumah kakeknya lagi, mereka bisa main layang-layang bareng. Melihat sikap Jiho, Kwon kemudian ngomong sama Hwaran kalau nggak seharusnya Jiho diperlakukan seperti Hwaran dan juga Kwon. Jangan sampai anak-anak mereka jadi kayak mereka. Walaupun Jiho yang bersikuku pengen pergi, tapi Kwon tahu kalau Jiho ngelakuin itu karena dia ngerasa kalau ibunya terganggu dengan kehadiran Jiho. Ya, tapi seperti biasa, Hwaran selalu ketus sama Kwon. Dia bahkan ngomongin Kwon untuk jangan sok. Tapi Kwon kemudian ngomongin Hwaran untuk jangan selalu menyendiri. Keesokan harinya, Jiho dianterin ke bandara sama Hwaran dan juga salah satu pegawainya. Rencananya salah satu pegawainya itu bakalan ikut sama Jiho naik pesawat dan nganterin Jiho sampai tujuan. Sebelum pergi, Jiho meluk ibunya dan bilang kalau dia sayang sama ibunya. Jiho kemudian bergegas buat pergi. Tapi sebelum masuk, Hwaran justru malah geret Jiho dan ngajakin Jiho untuk pulang ke rumah aja. Kwon diwawancara sama banyak wartawan karena sekarang ini Hotel King jadi hotel nomor 1. Hotel King yang tadinya hanya berskala nasional sekarang jadi internasional karena sekarang Hotel King udah ada di 16 negara. Tapi apapun itu, tujuan utama Kwon adalah membuat orang-orang yang bekerja di hotel senyum dengan tulus tanpa senyuman palsu. Hotel kecil-kecilan punyanya Sarang pun udah siap direservasi. Dia udah mulai motret-motret dan promosi di internet. Sarang juga ngabarin Kwon kalau persiapan hotelnya udah selesai. Waktu Sarang ketiduran, tiba-tiba Kwon dateng dan bawain banyak bunga. Mereka berdua kemudian ngobrol. Hotelnya Sarang itu dinamakan Hotel Amor karena dia mau menciptakan tempat di mana cinta bermula. Karena dia teringat waktu mereka berdua nginep di Pulau Gapa. Waktu itu mereka saling membenci. Tapi kalau dipikir-pikir, disitulah cinta mereka tumbuh. Karena udah malam, Sarang nyuruh Kwon untuk pulang. Tapi Kwon masih mau di situ sama Sarang. Maka dari itu, Sarang nawarin Kwon untuk nginep. Dan lagi-lagi mereka tukeran ludah. Habis itu mereka berdua masuk kamar. Entah ngapain mereka di dalam kamar. Pagi-paginya mereka bangun mesra-mesraan, sikat gigi bareng, makan bareng, pokoknya mesra banget deh. Sementara Pyonghwa sama Roun lagi dalam perjalanan. Gak terasa udah 1 bulan mereka berenam gak kumpul. Pyonghwa sama Roun pengen banget reservasi di Hotel Amor punyanya Sarang, tapi sayangnya reservasinya selalu penuh. Roun kemudian ngajakin Pyonghwa untuk nemuin ibunya karena waktu itu Pyonghwa kan udah ngasih shawl buat ibunya. Sebenarnya Pyonghwa nggak siap untuk ketemu sama ibunya Roun, apalagi sekarang Pyonghwa penampilannya bener-bener kucel. Tapi pas datang ke sana ternyata ibunya Roun udah meninggal dan mereka ada di kuburan ibunya Roun. Semenjak banyak reservasi di hotelnya, Sarang jadi sibuk. Tapi Kwon terus-terusan nyamperin Sarang di hotelnya setiap hari. Sarang bahkan udah sering negur Kwon untuk gak selalu ke sana karena jarak tempuhnya kan jauh. Tapi Kwon masih tetap aja datang ke hotelnya Sarang. Pokoknya ada aja alasan Kwon untuk datang ke hotelnya Sarang. Ya sebenarnya Kwon ke situ terus karena ngelihat Sarang saking sibuknya, jadi dia kasihan. Tapi Sarang janji dia bakalan nyari pegawai paruh waktu. Makanya dia nyuruh Kwon janji untuk nggak kesana setiap hari. Tiba waktunya Sarang untuk nginterview beberapa pegawai, tapi semuanya nggak ada yang jelas. Dan yang terakhir ternyata adalah Kwon sendiri yang ngelamar jadi pegawai paruh waktu di situ. Tapi Sarang akhirnya nerima Kwon sebagai pegawainya. Di saat yang sama, Kwon kemudian ngelamar Sarang, dan Sarang pun dengan senang hati menerima lamaran Kwon. Keesokan harinya, Sarang dan Kwon ngerayain hari ulang tahun neneknya Sarang. Mereka bikin acara kecil-kecilan dan Kwon bahkan masakin untuk mereka semua. Kwon menggunakan momen itu sebagai kesempatan untuk ngomong sama neneknya Sarang kalau dia pengen menikahi Sarang. Dia janji dia akan membuat Sarang bahagia seumur hidup, mereka akan terus bersama-sama. Dengar hal itu, neneknya pun langsung nangis terharu dan bahagia. Gak butuh waktu lama, pernikahan pun akhirnya dilaksanakan. Ibunya Kwon juga datang di acara resepsi itu. Waktu itu Han Miso ketemu sama Hwaran dan juga Jiho. Han Miso juga nyapa Jiho dan memeluk Jiho.
Dan nampaknya saat itu Warren udah berubah dan dia cuma diem aja. Dael pun datang bersama keluarga kecilnya. Dan seperti biasa, suaminya masih aja dijadiin babu sama Dael. Suaminya itu bawa banyak barang-barang gitu kayak mau pindahan. Pokoknya udah kayak baby sister deh. Nggak lupa juga Byung-hwa sama Roun juga dateng. Sang-sik yang bawain acara waktu itu. Ayahnya Guwon juga nemuin Guwon dan ngucapin selamat. Dia sadar dan ngomong sama Guwon kalau ibunya Guwon yang ngomong sama dia sebagai orang tua sudah menjadi kewajiban untuk mengikuti keinginan anaknya. Makanya dia merestui pernikahan Guwon sama Sarang. Guwon dan Sarang pun naik di pelaminan dengan gaun yang begitu cantik dan juga anggun. Mereka berdua benar-benar serasi banget. Setelah perjalanan panjang yang mereka tempuh, akhirnya mereka nikah juga. Dan aku rasa film ini akhirnya happy ending, teman-teman. Dan alur cerita King the Land pun udah tamat. Gimana nih menurut kalian? Seru banget kan ceritanya? Next, aku bakalan ceritain alur film lainnya. Stay tune terus ya. Dan sebelum aku close videonya, seperti biasa, mohon dukungannya untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Oh iya, dan kalau ada judul film yang pengen kalian aku ceritain, tulis di kolom komentar ya guys. Makasih yang udah menonton, bye-bye.